Alhamdulillah syukuruki maraja nasaba iawan niewe angkakina pasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara yakni peringatan maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga kita sebut peringatan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau peringatan maulid berarti waktunya, waktu lahirnya 12 Rabiul Awal. Kalau peringatan maulud berarti orangnya, Rasulullah yang diperingati kehadirannya. Jadi beda. Ia komam maulud taunah, ia komam maulid wattunah. Ia ko wattu jajinna iperingati berarti itu maulid. Ia ko nabitta iperingati kehadiranna berarti itu maulud. Makanya orang Bugis tidak pernah mengenal maulid, tapi yang dia kenal adalah maulud. Makanya makadami itu tomototta mam maulud denah kada mam maulid. Nasaba yang diperingati adalah orangnya. Magi diperingati oleh malabdina nabitta. Degaga cik di taulino mapamulai ipancaje pambulan Nabi Adam letu capak na akamaralino degaga causukku i oleh malabdina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tu ampai purana pasipulu tau pandrita sininna tau jaje okolino napanaita kega tau kami namakanja ahlakna kami namakanja pasengaranna telokori alena namakura kekuranganna, dan dikumpulkanlah dari semua nabi dan rasul 25 nabi dan rasul, dipilihlah 5 orang yang istimewa yang disebut ulul asmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Tapi napitte si okkolimaewe. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, ternyata Nabi Nuh mega decenna tapi mega to salanna. Nabi Musa makoto angka 2 nabi palicedek kekuranganna na mega decenna maponco umuruna niga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Isa alaihi salam. Maka ia na 2 tawe iperingati kelahirannya. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Kemudian ia komakanja itawe maka pasti nalasan nusanua ngatawe boleh jadi karena namanya. Maka Rasulullah disebut nama Muhammad angka tahu acat talitiwi kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad di seluruh dunia sampai tahun 2010. Magai na mega tau pakai asal na nabita, termasuk saya pakai Muhammad. Ternyata nasaba sifat na nabita makanja kesempurnaan hidupnya sehingga Mario Marannu tawe malai asanna sarek pamangi nawat di pada sipana. Tapi tasapa igare siaga to si tau pakai asanna Abu Jahal. Arak matoro. Iya. Betul na aga. Tasi dia tahu narekomelo ki irampe madeceng maka pakanjaki ampeta, tinggalkan banyak jasa kebaikan bukan harta. Nasabak Nabi adalah orang yang meninggal
hanya meninggalkan satu baju besi, itu pun sudah digadaikan kepada Yahudi. Tidak ada harta warisan nasalay na bitta. De na mega waramparan nasalay na bitta. Tapi jasana na bitta loko umana sungguh luar biasa. Maka sampai hari ini selalu dikenang. Jadi ya kong kapajaba melo irampe isenga matero pegaiwi decet loko masyarakat. Tania pegaiwi jancita. Karena memang bahaya. Makanya meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad de nama gampang. Iaitu Nabi ta azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka day nabita biasa meloka wajib kang ngitawe bersiwak sebelum sholat. Tapi lau khawatir kami ku memberat kami untuk umatku sehingga saya tidak wajibkan. Jadi maka day nabita pura meloka wajib kang ngitawe masika gigi ko ini karena siwak itu sebelum sholat, tapi waktu taurangi ko nabarat kami umatku sehingga saya tidak wajibkan. Yang kedua, sholat tarwih Rasulullah datang ke masjid 3 malam berturut-turut. Telumpenni milomat tarawih, malam keempat Nabi tidak keluar. Magai karena Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Mitau inareko napaksa kangi masam pajat tarawih nama susah mapuasa nareko aso. Makanya komeki mak bicara rahmatan lil alamin ci di bawah kalimat yang paling pas aga aja tasusaiwi padatta rupa tau, itulah rahmatan lil alamin. Yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Iman ajak tasusai makmut tak mancajiman na baca tak 20 ayat tenrin itu na tawe makwana demo panaroko. Iya. Makmum ajak tasusai imata napai 5 ayat na baca pu imat to limore ni. Betul kan naroko no. Iya. Ustaz ajak tasusai jamaata macara maciapa aja cakarut dunita demo pada pajai. Pak katongato tu ustaz macarama lobe ni ede pada pajai. Jamaah ajak tasusai ustaz napai 10 menit macarama tolina cengari ni jange. Iya. Lakai ajak tasusai baineta isuro denele di balanca. Cede inoko cede ya ceri cede jangan. Istri juga ajak tasusai lakai ta. Ya kong kana cinnai ta usahakan masijat tunaikan. Apalagi ko makabdi talengi masijat. Jangan ditunda-tunda. Pak angkat tu lasan na ronewe. Ya komendra isyahwat na ronewe tu si tangami otak na makan re. Iya, dena normal. Makanya madari ko melo kantoro ina deni aleng dari makutana ke kimelo makutana. Mekilo kantoro. Itu jangan. Tapi ada bahayanya. Nareko angka tau melo berhubungan natako kuba pasurongan baineta, maka disitulah anak kadang tidak mau berbakti ke orang tua. Isuruh mega bicarana
tulidi mana masih nang kaya jolo magay na sa mawatun na melo berhubungan istrinya memunculkan permintaan agak biasa pada ngijo lampu laca itanga daripada tak tutup jendela kakak ngajo lah ke aku Leto kagak kue. Yang kedua, jangan berhubungan di saat ngantuk cakarudu. Magai iya ko anak tak tumatu lama baru bisa bicara. Iya. 5 tahun anak tahun na dia panis sama bicara. Yan ang kanana 5 tahun ini atau 5 karami amma apa lanro cakarudu ya. Makanya salah satu sunnah Nabi yang dianjurkan kepada kita sebelum berhubungan adalah berwudu. Dan ternyata wudu ini diteliti para ahli bisa menghindarkan orang dari 18 penyakit keturunan. Nah, sebab ada penelitian termasuk Profesor Dr. Dadang Hawarish dalam buku psikoterapi Al-Quran. Siapa yang bermimpi berhubungan badan, napa moto berhubungan secara nyata dengan pasangannya, natako monrodara yaitu makun reye, maka anaknya akan kena epilepsi atau penyakit ayam. Itu karena salah satu bermimpi kemudian berhubungan tanpa diantarai dengan wudu. Yang kedua, nigi kita berhubungan. Pertama, kemudian melanjutkan ke hubungan kedua tanpa diantarai dengan wudu. Kemudian yang kedua menyebabkan istrinya hamil, maka anaknya akan lahir prematur. Maka wudu sangat tepat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi jeneki nasabak wudu itu mendatangkan keberkahan napabilaiki boleh lasai. Itu baru satu sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, sekarang banyak penyakit. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan. Napak guru ki mau masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Fungsinya apa? Doa. Tapi bukan itu saja. Nasabak ia koto pole kantoroe, pole pasae, pole galungnya, pole darae. Kadang ada jin yang ikut. Maka ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Fungsinya apa? Dena jinge tama. Karena yang menutup pintu jin adalah salam. Tapi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Maka dari Allah Ta'ala nak orang melebihi. Fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Yana tu ampai koto tama boleh agai baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ibaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya ibaca koto tama bolata. Jadi aja tak kada bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napa kita mah tidak. Salami diri kita si bawa malaikat rahmat supaya jin yang ada di dalam rumah itu keluar. Itu sunnah Nabi. Mau minum, ajak to minum bawang. Satu kali minum bisa mendapatkan 10 ataupun 20 berkah. Jadi ya komeki minum, ya kongkala satta doakan. Ambil air, baca basmalah, baca sholawat, napaki milodong. Epo, tapak baraka ya werinungi na mancaji pak bura lori sini nala satu. Tapak baraka ya werinungi na waddi makanja tapakku untuk makasih lokoridi. Tapak baraka ya werinungi supaya bisa saya terhindar dari dosa-dosa besar. Epo tapak baraka ka nga iya wewe na waddi masija ka mapahari sesena pak disagang. Epo tapak baraka ka nga iya wewe supaya saya diberi kekuatan. Magay dalam niat bisa 10 niat dalam satu kali minum, tapi doa tetap satu.
Ya na tu ampai tau panritata. Maka na aja mu andre bawang, aja mu inu bawang. Dan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana berdoa, bagaimana memakan makanan. Cuma memang kalau kita bertasawuf, makanan itu jangan lebih dari 3 suap. Depan irul lady, aja naliwang italu timpu kotong manre. Kenapa? Karena makanan haram pun tetap menjadi halal. Iya. Makanya gurutta, termasuk gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodali itu kalau makan tidak banyak. Magai itu pasti waliullah. Ya kong katau tatalu timpu maninanre, maliwasatonga pinanre. Makan 3 suap berhenti. Kenapa? Pasti dia akan menjadi wali nanti. Karena makanan hanya menyambung hidupnya. Babi saja yang haram menjadi halal. Narek komate di kodeni andre. Maka kita akan makan tapi tidak sampai kenyang. Hanya untuk menopang hidup. Yana tu alasan napat tarekai. Dan dia cuma makan 3 suap. Karena makanan itu tetap akan dihalalkan. Ini yang orang banyak tidak tahu. Kenapa ulama-ulama ada yang makan 3 suap. Tapi aja muidi. Jamu tak curi ya. Ayah. Apa ya komeki macuri siladak. Karena yang paling pokok ulama itu adalah zikirnya. Tubuh ini Pak butuh zikir. Ruh butuh zikir Allah. Napas butuh zikir. Jasad butuh makanan. Tapi ya ko andrena watak kalewe. Itulah makanan kasar. Tapi angka tahu tidak makan lebih 300 tahun. Tapi tidak mati. Tidur. Matanya dibuka sedikit. Tapi tidak terbuka lebar. Dibiarkan oleh Allah terbuka matanya sedikit. Supaya cahaya tetap masuk. Supaya tidak buta. Siapa? Pemuda Ashabul Kahfi. Si ratu itu matindro dia tidak makan. Tapi dia tidak mati. Berarti bukan makanan yang menghidupkan orang. Itu. Makanya ulama-ulama kita tapakan jaki sikirita. Pakan jaki sempajata. Insya Allah kemalampi umurutah mendapati akhir zaman. Tantangan paling berat adalah nanti kita akan menghadapi itu. Kami tohak desa na nabita, simpan kurma yang banyak, sumur-sumur jangan ditutup. Aja tertutup sumur tak buta, bujungnya. Jangan semua pakai sumur bor. Magai, ketika listrik padam, tidak ada BBM, inroki melo malawai. Maka Nabi sudah sampaikan orang akan bertumpahan darah. Itu gara-gara memperebutkan air. Makanya penting saya sampaikan ini. Tapi syukuruki kok dia tak ada api. Dek topa baja kamalino insya Allah. Apa tanda kiamat yang paling dekat kata Nabi. Ketika sudah tidak ada kambing. Maka itu sudah tanda. Nami kamu pa bimbe. Kamu padi, ya kode mematona gaga bembe, berarti Allah sudah tidak menginginkan ada manusia di muka bumi. Makanya setiap bayi lahir sembeli kambing, setiap lahir disembeli kambing, laki-laki disembeli 2, kalau perempuan sembeli 1. Tapi kambing tidak pernah habis. Padahal kucing setiap melahirkan kadang 8 anaknya tidak pernah disembeli. Tapi kenapa tidak banyak-banyak? Tapi kambing kadang 2, kadang 3. Kadang orang lahir disembeli, tapi kenapa tidak habis? Itu karena Allah selalu mencukupkan. Tapi kalau dena na orang ipong Allah Ta'ala katana kolino, maka kambing akan hilang, sapi akan hilang, maka itu tanda kiamat paling dekat. Kemudian wanita berbanding 50-1. Cik di arwane 50 makun rai. Riwayat yang lain mengatakan 1 laki-laki 40 perempuan. Saya kemarin melihat napai ci dibanding 7. Oh membela mupa. Tapi tantangan. Tajagailah kait tabu. Apa 1 banding 7. Ya kongka arwane pura mak bayi ne ci di. Berarti angka 6 anak darah di gagatawan. Dek toto masela ko anak darah, jandai mi bahaya.
Mega kapak jandana penra apa iya banyak. Makanya hati-hati. Iya. Tajagailah kaita. Nah sabaya tu biasa sandala mininaw tawe, ulawan ninaw tawe, motor ninaw tawe. Ya makokway na molakay ninaw tawe. Mega pangalakay. Dari situlah Rasulullah mengajarkan kita dengan satu doa. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh, maka Allah akan menjaga diri, harta dan keluarganya. Kita baca ya rokab itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Rokab itu. Dek nama lampe bacaan nama poncok. Ya komeki tambah boleh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Supaya tidak pakir orang yang ada di tempat itu. Sebenarnya ribaca na rekong kadale ilolongan. Pas beli mobil, datang mobilnya, pertama melihat langsung baca. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Maka dia nabita. Siapa yang membaca doa ini ketika mendapatkan rezeki pertama, maka rezeki itu tidak ada yang mengambil di sisinya. Ya kocaki kuninawi te agagatta ya ribaca. Pertama beli sandal langsung tabaca ya. Ya kotak dengi ajak tamaselang karena ingin digantikan yang lebih baik oleh Allah. Itu kuncinya. Makanya itu Nabi tapura kina Pak Guru Pak Dong. Banyak sekali doa. Ini Tommy kau dia baca. Banyak. Makanya salah satu yang tidak pernah terlepas dari kita adalah doa. Meki joka, meki mak baju aju, yang kali ngete barasingang, melihat matahari tenggelam, melihat matahari terbit, kita mau tinggalkan rumah, semua ada doanya. Meloki manre, puraki manre, meloki matinro, bangun dari tidur. Tidak terlepas dari doa. Kenapa? Supaya kita selalu dijaga oleh Allah. Makanya ini meneladani pemimpin. Bagaimana kita mendoakan para pemimpin. Ajak lalu tak coblos i pemimpinnya gara-gara karena pemberian. Tapi cobloslah karena petunjuk melalui sholat sunat istihad. Sempajang nih. Aja na takutan ang ko tim sukses asal namo pa tim sukses denang kadena sukses namo ikala punggawa na sukses to iya degaga tim sukses to pa na sukses. Nanti di hari kemudian kita akan ditanya, kenapa kau pilih nomor ini, kenapa kau pilih nomor ini. Ya kumakadaki ang kagolakasin ang kaampalo na tajang ni ang kapacalan. Tapi kalau kita mengatakan saya sudah sholat dan itu yang muncul, maka engkau akan diselamatkan oleh sholat. Dena nakutana malaikat sampajangnya nama kada pura ni milau patunjuk pertama nih aman. Iya. Beto gaga pemimpi biasa masogok ke pendra. Tapi deto nama dosa tuh. Ya kong ka pemimpi bawa sogoka dia nama dosa. Tim sukses bawa di nasogoki dia nama dosa. Tahu materima dia itu nama dosa. Saya tidak temukan satu hadis pun yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa, tidak ada. Yang ada hadisnya ar-ra'si wal murtasi pinar. Tahu isogok, tahu masogok pada pada tamranaka. Dia nama dosa tama miranaka. Karena magai na cecep Allah Ta'ala. Karena dia yang memberi kita rezeki. Dia memberi petunjuk. Kenapa kita bisa menggadaikan keyakinan hanya dengan hal kecil. Memilih pemimpin itu tidak mudah Pak. Karena kenapa? Itu sebagai khalifah. Pasilena pun Allah Ta'ala. Kalau kita punya andil memilih dengan sembarang. Maka ingat asapnya sangat pedih. Hati-hati. Ya kau janji ni majago mana temak janji. Pikirkan. Iya. Apalagi pemimpinnya makokoy. Harus kita betul-betul minta petunjuk.
Ya ko pura ki matodo selesai tugas tak. Yang penting istiharakan. Ya kung kana macaning selesai. Aja nak karena sabang kakuah. Maka dapat digayalos tas ko nabawangi. Sampaikan. Apakah ini pemberian sedekah atau bukan? Ya ko makari pas sedekah. Tilau doang. Mudah-mudahan hajat tak dalek tak napinrekan ni pengalataan. Silahkan ambil. Karena itu bukan sogokan. Tapi aku makadai tabe ang katale. Tapi tinggal rangi matu. Nomor osekoe. Kota maki matodo. Maka iya ko talay. Deta madosa. Ukupi naraka si runtuk matu. Hati-hati. Dek to gagaguna na sampajangi. Dek to gagaguna na sakae. Dek to gagaguna na pasidake. Nareko o koki naraka capana. Masa meloki gadaikan. Iya ko angkat tau bawangi sogokan pak mestinya tercairi. Kenapa kita marahi? Tapodangi. Masa melo kumbali sampajaku. Coba kira. Lautan naiki. Melo ki gak balu isampajangi sata ona. Hah? Melo ki balu. Ya pelek ko ditanya sampajangi sata 5 tahun. Sampajata ka kami balu ya pala na sampajana ko 5 tahun. Taro ni wali 5 juta. Akada bawa ni epong. Sinin na apalan na decek ku sampajaku 5 tahun labae. Wale manang yustase. O ko sorry mundi aja na talinga. Ang kakamelo. 5 juta. De kakamelo. 5 juta sampajana ni ilaw. Tapi mega tau pa. Gara-gara gola kasi. Gara-gara amplo 500 sabu. Na balu mana decen na. Na sebab magai. Dia siap masuk neraka. Karena hanya ingin mencoblos pemimpin. Hati-hati. Pamperingan ramaya. Dewa kampanya. Maka kaya itu ada ustaz. Aja na naya tatanay. Kuang Allah Ta'ala tatanay. Apa iya ko iya tatanay. Dewi sengi. Karena 5 tahun ke depan. Siapa yang bisa merakyat. Siapa yang bisa membangun. Maka Allah yang lebih tahu. Maka tanya kepada yang lebih tahu. Makiro aja na talo masandro pa angkat tu yan ang takere ni ga nasa ngite sandro maka da tomelo makutana ko tau acah ni ga nasa tau acah sandro magi na kada sandro tau acah apa iya lo makutana tau bodoh kan begitu minta petunjuk apapun kita mau lakukan agi-agi meta pigau pak nabita. Ya nang kagaga na jama pasti sempajang. Melo ijokah mas sempajang. Namanya sholat sunnah musafir. Angka masalahna mas sempajang. Namanya sholat sunnah hajat. Bingung memilih. Maka dia sholat sunnah istihara. Semua ada sholatnya. Apa iya ko pak doangang meta mo panapay lapor. Iya ko sempajang langsung. Apa ini si bawa puang Allah Ta'ala. Iya ko pak doangang nacata malaikat. Makanya kumacan ringilak kay tabu aja lalu tilaw doang. Iya. Macan ringnya sesatu. Tapamilaw doang. Ipong. Tapas salama ikasih lakay ko. Nacata malaikat. Di pa nalapor. Napay cata. Asoha. Nacata si. Aso sining. Napay lapor. May sabot tila. Kay tadi pa natalapor. Iya. Sama ji Pak Camat, kalau ada laporan mau dibawa ke bupati, mungkin 1 kali 1 bulan melapor, mungkin 1 kali 1 minggu melapor, karena tidak setiap waktu. Tapi malaikat juga begitu. Makanya kita puasa hari Senin, puasa kelahiran Nabi, puasa hari Kamis, karena 2 juga waktu itu. Wattuna ilapor amalai. Nah makanya ya kumilau dongi usaha kami sempajat tepake as sempajat sunnaki sujud pacap kurang yurui mangilau dong maka jalan dah nasabak sifat bicara langsung ni si bapong Allah Ta'ala tanpa perantara malaikat. Ya kok kui malaikat kan nacatan mas sempajalor milau sepeda mas sempajangas sarak milau motor daripada dilapor napi catat. Masa pejangi sa miminre pangkana. Namo malaikat pusat to. Sangaga je tumo Chinay. Coba kare.
Istiqomah, jangan ganti-ganti doa. Patapulos sona aja totolay pak doa ngata. Insya Allah diijabah itu. Pada kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Bajan nasi, mak belikan ka sepeda, belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kali liang ka sepeda, pasti terliang. Tapi ya kong kanana, mak belikan ka sepeda. Bajan mak belikan ka mobil-mobil. Bajan mak belikan ka mobil baru. Es krim terliang supaya mamakko. Nah, begitu juga hamba. Ketika memohon, dena rubay pak dongan na, insya Allah. Jadi na tu nak kena ijabut doa arba'ina yauman mania. Ya komelo kita rima pak dongan ta, patapulo sona patapulo nina, ajak terubay. Ya linna rutillau materu. Insya Allah. Ang kami pak dongang malesih, masijak. Kaya gaya rodo asap cepat. Yang pertama di waktu-waktu mustajabah. Kotu dangi pakatok baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga mustajabah itu. Yang kedua, motok tengah beniki. Di sujud terakhir dalam sholat. Juga minta. Tapi aja nih palang-palang. Sepertiga malam. Menjelang masuk waktu subuh. Melo labu mata nasoy. Kemudian sesudah sholat subuh. Itu makan jak mana yang ribil laudong. Tapi angka makan jak lada. Baca Ismul A'zam. Iya. Nama Allah yang agung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulla syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Napa baca salawat istighasah. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisni sari'an bi izzatillah. Kemudian berdoa. Apa lagi? Lepa. Ia napik magampang. Ya. Ia nama gampang. Makadaka onna yok wilalan nagamata ang kapat doang kami na mapunco, tapi juga termasuk Ismul Azam. Itu sebenarnya salawat. Pegai bandi salawat kalau nabita. Telu aga-aga pak mesti letu. Nomor si di salawat pasti sampai nasabak nabita. Yang kedua istighfar pasti nasabak nabita. Yang ketiga sedekah pasti. Karena sedekah itu sudah Nabi doakan. Maka dia Nabi tak epon untuk umatku ya kau masih dakai iya rotau mat tarimai tasur milaudong. Ternyata umat dire. Jadi aku masih dakaki ternyata di tau mat dire milaudong. Tau mat tarimai. Nasabak dega ga tau mat tarima pasti dak ria. Tau mat dire. Apa iya korea itu mat dire itu bisa jadi masalah. Makanya yang menerima itu dapat disuruh berdoa supaya wading terima pasti dakana atau riya gara-gara doanya orang yang menerima. Yang kedua, agana sanabita talengi pahala orang yang menggembirakan umatku. Jadi ia tu tahu terima pasti daka pasti mario. Jadi angkat tu apalan. Jadi ya kodeni terima pahala pasti dakata pahala tapariuran umat na nabi telolongan apalan. Makanya iat tu teh masih daka kode nama kanja lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbu. Jadi ajak lalu tak derengnya gagai ko majai. Pak mega tu tahu nasai. Mawari-wari ni je tapi aku ya nutunan remopah. Jangan. Jadi tidaklah sempurna imannya, tidak dikatakan orang beriman itu ketika dia memberikan sesuatu yang tidak disenangi. Pakanjaki maka do makanjak mau paye aya na rotalengi napa dia kong ka agaga tapatuju jolo tawe usahakan ni bali bola tata sidakai sesana patanre umiki mabaraka. Bapak Bupati tadi mengatakan bahwa ekonomi sebenarnya kalau dalam Islam untuk mengangkat ekonomi kemakmuran masyarakat itu konsepnya adalah sedekah dengan zakat. Ia nama kanjak mau pas sedekah na tawe insyaallah. Ia tahu mata tariolo angka istilah mula balu. Ya sange mula balu pangali pamulange hasil penjualan pertama yalai langsung disedekahkan kembali. Ya nariasa mula balu. Jadi pamulange mangali te koelei ya royala
napaya sidakang. Ititipi aku pun Allah Ta'ala pema. Maka dari rezeki pertama yang kau berikan, aku kembalikan kembali kepadamu. Magai, ya ku iya tu napigaw tawe, denan raya api bolana. Tempat jualannya tidak terbakar. Yan ang kapasanan reapi masalah itu. Nang kabolanan reapi ang kami itu carepan. Makanya itu saka emape pacing. Jadi ya ko warampara de nalaga saka nama carepa enan reapi itu. Tapi ya ko mapacing denan reapi. Apa ia tu api ropo minandre. Ya ko mapacing ropona berarti anu mapacing berarti denan re. Makanya Nabi Ibrahim patapulo sona patapulo wanina kuilala ngapit denan re api magay denan re anrewe na rekodena sidakang jolo ya kumapalin na anre benena nolli to kasi na panre na pamanre buktinya dimasukkan ke dalam api 40 hari 40 malam dena marigaga nasaba sifat nami api matunu kung lalagga ipo ng Allah Ta'ala maka dia tidak membakar. Dan itu terbukti. Jadi ajak tamaselang. Makanya semua sedekah itu bisa menolak. Wat dina tola abalai. Makanya as-sadaqah itu tadfa'ul bala. Wat dina pasaula seh. Pikiasan pasaula seh, maka Nabi tadau mardakum bis sedekah. Burai wila sammu nasabab sedekah. Tapi tapakan jaki. Ia ko penyakit kanker aja na 5 sembuh. Ya. Ia ko kanker tasib di pajuta layase. Iya. Tapi angka pasidakah Pak. Ada tingkatannya. Tulega mola. Angka tahu deni paresak ko timbangan. Tidak diperiksa amalnya ditimbang. Dan tidak dibawa ke titian siratal mustaqim. Itu hadis. Kenre pale. Napai oko pada masyar ni jemput memang. Napai malala tawilaw memang niyala. Kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Tempat yang paling tinggi. Siapa itu? Orang yang bersedekah. Yang tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Apa nih? Jadi angka tahu. Denis sangi makadani ke sidakai. Tahu mas sidakai. De tonis sangi makadani ke usidakai. Maka ia tahu matu napay malala ngoko pada masyar na jempu ako malaikat atas perintah Allah kemudian dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Itu hadis sahih. Maka dapat ko cara nostas magampang. Lauki ako pasantre pa kapala korang. Lauki ako pante asuhang. Tatanay di pambinana. Ang kaga anak yatim piatu ko ang kaga pakire miskin. Kumakade angka aja namu podang nga asan na. Aja tomu pitang nga potona. Aja nung pasirunto ka. Tapi sarana. Aja tomu podang iya to nanae. Maka dia bantu. Nanti saya bayarkan uang sekolahnya sampai dia selesai. Aja titay taon na. Aja tasirunto. Aja to tapodangi maka dia bantu. Ya ko sirunto ki matu di luar. Kita tidak pernah tahu bahwa ini yang pernah saya bantu. Yan naruyasan. Tau mas sidakay denis sanginiga na sidakay. Tau isidakay yede tonis sangi makalaniga sidakay. Tau makwewe nasa nabite o kumopi pada masyar na ijampu na nibawa lokol ramakanja. Iya mikolayoli anak yatim ito pakiree napay pasipulong napalay soting napay bagyan ng ampalo napay patamo ko tim kampanya lay pares sa mo pa yato. De na langsung. Ya. Makanya kalau mau langsung sembunyi. Angka kamu mulai. Ya kode itu lagi pakai yang kedua. Pas sedekah juga rankingnya ke bawah lagi. Apa? Ya kong katau milau sumbangan talengi goncingon roh dita. Bisa mo? Kalau ye tabe milau bantu akala ka goncingon roh di ko tulay cilo no wala. Saya dapati ada beberapa orang tua yang pernah saya dapat bersedekah tidak pernah melihat. Dek tonai di nasuro lo malo ko laci, tapi dia buka lacinya
Dia tidak melihat ke uangnya. Najapuban minakamun. Napanalito mangilaw sumbagangi. Nasanda usah kau tulis jalan. Dia namelo misangi makadasyaga na direk. Ternyata itu hadis qudsi. Maka dia pun Allah Ta'ala. Nigi at aku malenga. Dia na bilangan nga nalenga. Di tu bilangan yung parewa kami. Yo po ini. Laigat tamen di sirati. Sorope matam. Mitawla da ko di cella. Pasidakah ya. Tapi angka to pasidakah makan jalada. Maga sedekah yang memang kita tidak tahu sama sekali. Oi makan jatuh ya loh. Kiga sedekah yang tidak tahu sama sekali. Angka kisana sahabat Nabi ta. Lau masih dah koko petak apa Angka tahu lalu na beresalang langsung di Bali beresalang na laling pasidakah. Si sanay le nang kalingay nasalang ka WTS so corona awanye rewa tangaban ni yale dui okuto sogi kapag narunto. Ternyata WTS yang disedekahin. Nasa de bandi pemapi. Besok malamnya lalu si sapalala mabela. Natajang itaw angka tahu lalu na beresalang na Bali beresalang na nalingi pasidakah. Si sanna ele nang kalinga karebay. Nakadang kapaboto o nawan pole boto rewa subu lobolana way ka manataw malingi di o kulalang imakay ka salah-salah si pasidakah na papaboto sinaling malam ketiga nasa de WTS pamulangi yang kedua paboto taro ni meka lete masa manasalamanang sakalinya malam ketiga ang kataw lalo na beresalangi na Bali beresalana nalingi pasidakah nasa insyaallah mudah-mudahan din na nasala si sanay ng kalinga karebay makadaang kataw tau so gila da okoro capak na kampung rewa lo bola na subuh-subuh magi mananang kataw sidak kay di makay ga nasa salas lawi masigi etak kajenna kemudian dia meneteskan air mata maka da melo makasipong ikhlas masidakka cuma deu melo mite ini kataw sidak kay tapi magi na salamanang setelah itu Nabi memukul pundaknya wahai sahabatku semua yang kau sedekah itu menjadi orang baik sekarang. Ternyata ya WTS gara-gara terima pasidakah nalolongan hidayah nasa namoje pe deu jama kung katoda leku sehingga dia berhenti. Ya rona kadua pabotoe nasala eta kulo boto denang kau pakanna tanyato aboto rapasogi ka napapisau dia so abotoran gara-gara ikhlasnya orang sedekah. Kemudian yang ketiga ternyata roto sogi sidakai tau sogi sekke. Denang kana pasusak denang kana sidakah napay narasakan nasa nyama pajek balik ko nalingi ditawe sehingga dia gemar bersedekah agar nasa nabita karena ikhlasmu bersedekah maka orang yang tidak baik pun akan menjadi baik karena keikhlasanmu. Jadi aja tapaturanmu keikhlasan tetap jaki makanya ketoma maulu patatungi ura loka iya na panitia ay macay iya naro meneladani kepemimpinan Nabi. Aga degaga batangut ima jekko melempu manang. Ina tu nakadaugi tato bata ko na sama lempu mubasikal na sama gatang akawali ko na sama adatongan musanre ri indo ambo tama pasilengan ale sipa na wae nalay Maria wae na mega kigudan na lopadan na dipancay. Itu batampisan. Acan neki okulalan na Indonesia ang kagabatangut ima jekko degaga. Nalabirang ipoloy na iya majek ko. Betul nga naga, tato bata ko na sama lempu. Yang kedua, magi na utiyala. Ya uti na rekode ng kanakbuan ni tabang, pasti menre coli. De na melo mate, kode gaga asele na parole. Sebelum ada hasil dia tidak mau mati. Itulah tadi yang disampaikan Kakanda Bupati mengatakan, Deu merewa na rekode na madece. Itulah pemimpinnya sesungguhnya seperti itu. Anggota dewan juga harus begitu. Aja musalai kaderamu. Narek kode nama kanjak lalang. Iya. Iya. Itu kuncinya. Magai. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Tapi ia otiena pura mak buat tetap bangi. Pasti dia menrek colina. Karena sudah ada hasil yang jelas. Yang ketiga. Ya ko uti mak buah lokai agan na yolo pita jantunna tidak pernah kelihatan buahnya agak maknana setiap yang mau kau lakukan awali dari keikhlasan
Kalbumu yang kau pakai. Aja na asli jolok bulan Ibon ripia tu keikhlasanmu, semakin besar keikhlasan maka hasilnya semakin besar. Semakin besar jantungnya pisan, berarti sisirnya semakin banyak. Yang keempat, talalle igare olina. Semakin dikupas semakin bersih. Di luar dan di dalam sama-sama. Batang nguti de gaga bedana. Ampu na milalan. Aga betungan na. Pangkau kamu, bicaramu, atekamu, minasamu, papada manam. Aja na lengi mo po gaw. Itu maknanya. Makanya ulama kita mengambil pisang sebagai tafaul supaya nak gurui. Maka dia komeko mita sipak na nabita, uti bawan na muita. Lokai bawan na muita. Apa iya na ro sipak ro, ang kasipak na nabita kor. Kemudian yang kelima, magi na talo igatung, mana tanya bandike. Karena telur adalah simbol manusia. Tidak ada telur yang sempurna. Degaga atau suku angka mana kekurangan. Tapi lihat, kenapa? Telu okolok telur, olina, putih telur dan kuningnya. Manusia juga tiga, tubuhnya, ucapannya dan hatinya. Angka telo rapak tapi makanja isana. Angka to telo makanja olina tapi sigaru launa sabasalakanna telo amporo sanna. Angka to tau makwatu rapa songko na maloi bidana tapi dia ga bali bolana nia masih cocok tau amporo sanna nya. Itu penting. Kenapa pakai bambu? Magi na au ipake. Kenapa bukan ranting kayu? Karena bambu itu ada wasiat, ada pesannya. Mas salom pau. Ketika anaknya tumbuh di bagian luar, berarti 4 bulan tidak akan ada angin kencang. Tapi ketika bambu tumbuh anaknya di bagian dalam, berarti 2-3 bulan akan ada angin yang kencang datang. Dia bisa menjaga anaknya. Dari situlah telur menempel. Kenapa? Anakmu diwasiatkan. Ketika pendidikan di rumahmu tidak bagus, maka bawa anakmu ke rumahnya kiai, bawa ke pondok pesantren. Ya natunah kada gurutta, ya ko angka telo iti, lai bawa lako manue merengi, mak bapoy matu, tidak berubah jadi ayam, tetap bebek, tapi dia akan mengikuti induk ayam. Begitu juga anak. Ya kongka anak-anak, masalah ampena ambona, masalah indokna, lingkungannya tidak bagus, bawa ke kiainya. Nanti dia akan mengikuti akhlak kiainya. Itu kuncinya. Makanya ulama kita dulu luar biasa. Telo, soko, maginan ka soko, suku, yaitu soko pede ikamui, pede sirapakangi, pede igatangi, pede tidak mau berpisah. Artinya apa? Uhuah, persatuan. Jadi ya kong tahu pada soko masih di materu, tidak mau tidak mau dipecah belah. Angka motu soko cia masih di soko kaddo. Angkato itu tahu cia masidi, tahu kaddo. Kemudian apa yang dipakai? Lisu dari daun pisang. 2, ada sisi 5, ada sisi 6. Ia ko segi 5 rukun Islam, yang segi 6 rukun iman. Makanya maka dari lisu betungan na bawa lisu rukun na salangnya si bar rukun na tepat. Itu kuncinya. Jadi namode na tumita macarama. Yanita batangut, tinita bataloka. Tapaningerang. Alam puko. Pakanjati sipamu. Aja nalangi mo po langi mo po gaw. Kaihilasamu kong kaagaga. Papadecegi. Pegawi decemu padala marupataw. Tapasipa na nabit tanala. Yo po na mondre. Yan naruntuk loka. Nasa matasan yosan. Wat dingitap bang. Tidak mengambil pelajaran. Anak mondre itu menatuk gatuk kaca si bakar rokok. Orang tua kita dulu tidak pernah. Itu hebatnya orang tua dulu. Sampai saya sering ceramahkan itu. Kuenya saja itu pakai bahasa Arab. Barokah, sholawat, al-katiri min din, al-katiri sholat. Cuma ini tomia tu makat dolila sampai makadete barokah, makadaki di barongko. Makadete sholawat, makadaki di suwalah. Sebenarnya itu al-katiri min din, maka dia katiri mandi, maka dia katiri salah. Al-katiri sholat,
Karena Imam Al-Kathiri adalah salah satu keturunan zuriat Nabi dari lembah Siat dari Yaman yang memasukkan Islam ke Nusantara dan termasuk mendakwahkan Islam. Maka dia datang membawa keislaman. Makanya disebut Al-Kathiri sholat. Imam Al-Kathiri mengajarkan tentang sholat. Kenapa itu? Gula di atas, kemudian songkolok di bawah. Artinya apa? Bahwa ketika kau naik itu ma'rifat, manis. Ketika dibawa maka itu beras, tunduk. Jadi orang yang sholat itu semakin ke atas semakin tawadu, semakin dibawa semakin dia akan tetap juga tawadu. Itulah hakikat. Tapi mega tau makokwai, alina mibawa nasa tujuh, ya sesa salamanam. Itu karena dia pahami hakikat sholat yang sesungguhnya. Inilah yang dilakukan orang tua kita, mengislamkan tradisi. Kemudian ya kode gaga tule mala cara maku pamula adalah ucapan. Saya ingin kasih tahu kenapa Rasulullah itu mulia. Semua yang ditempel ke dia pasti mulia. Hajar Aswad itu tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Dia batu dari surga. Dulunya putih menjadi hitam. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa siapa yang mencium Hajar Aswad itu sama dengan mencium tangan Allah di muka bumi. Itu pengganti tangannya Allah. Tapi ketahui, tidak ada orang yang mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air Samsam bisa menjadi obat, bisa mengenyangkan. Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Waktu namelo ipam meraja nabita, Nabi di bala dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam bejana yang isinya air Samsam. Bukan dicuci karena hati Nabi tidak pernah kotor. Karena tidak ada dosanya. Tapi kenapa jantungnya Nabi menyentuh air Samsam? Karena air Samsam ingin dijadikan obat. Maka diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Jadi bukan air Samsam yang mulia. Tapi karena jantungnya Nabi pernah bersentuhan sehingga dia menjadi obat. Yang ketiga, Nabi ketika meninggalkan rumah, awan selalu menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak bisa tembus ke badannya Rasulullah. Bukan karena Nabi takut hitam atau tidak mau kena sinar matahari. Tapi karena Allah menjaga matahari. Kalau dia tembus cahayanya ke Rasulullah, pasti dia hancur. Karena dia dari nurun Muhammad. Maka dijagalah matahari. Berarti Nabi bukan ditutupi. Tapi matahari yang dijaga. Supaya dia tidak hancur ketika bersentuhan nurnya Rasulullah. Maka disitulah kemuliaannya Rasulullah. Nabi tidak punya bayangan, degagak jojona, karena dia sudah Islamkan jingkarinnya. Karena isi bayangan itu adalah jingkarin yang lahir bersama kita. Tapi ketika Nabi dia Islamkan, makanya tidak ada bayangannya. Itulah Nabi katakan, siapa yang bermimpi ketemu saya, pasti itu adalah saya. Karena jinku saya sudah Islamkan. Tidak ada yang bisa menyerupai. Maka itu hebatnya Rasulullah. Ketika Nabi jalan ke depan, bagian belakangnya juga melihat sama di depan dan di belakang. Itulah Nabi tidak pernah berbalik, tapi dia memutar badannya untuk menghargai semua lawan bicaranya. Denang kana gili Nabi tak makoy, pasti badannya yang dia putar menghadap kemana dia bicara, badannya menghadap ke situ. Narekojok ke Nabi tak, dia tunduk seperti orang yang turun dari gunung. Tidak pernah mengangkat kepalanya sebagai simbol ketawaduan. Angkan-angkan rewat tengah bani, laubolana, matindro ni Hadijah napalatu. Dia ketuk pintunya, Hadijah tidak bangun. Nabi tidur di depan pintu rumahnya Hadijah. Setelah pagi subuh, bangun Hadijah, membuka pintu. Dia melihat Rasulullah berbaring. Nabi bangun, langsung mengambil kedua tangannya Hadijah. Kemudian dia cium dan minta maaf. Wahai kekasihku ya Humairah, aku memohon maaf karena terlambat. Aku tidur di luar. Aku mohon maaf karena saya tidak sempat masuk bersamamu. Coba, ya kapak ko ini ko nalacaka ngita nga bayineta. Nule manoko latu areweng. Nabi tidak. Nabi diludahi setiap mau pergi sholat. Dia tidak pernah marah. Penutup. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin.
Makanya Gurutta Profesor Dr. Nasaruddin Umar ketika mencium keningnya Paulus, apa saya katakan? Itu masih lebih kecil yang dilakukan oleh Gurutta. Rasulullah setiap pagi datang ke pasar membawa makanan. Dia kadang kunyah, menghaluskan untuk menyuapi Yahudi yang buta di pinggir pasar. Padahal setiap disuapi, Yahudi ini ngomong, jangan dekat-dekati Muhammad karena dia penyihir. Tidak ada orang selamat kalau bersama Muhammad. Jangan dekati Muhammad. Itu wasiatnya. Tidak pernah berhenti berwasiat. Jangan dekati Muhammad. Padahal yang dia suapi, menyuapinya adalah Rasulullah. Itulah kasih sayangnya Rasulullah kepada orang selain orang Islam. Tapi banyak orang ketika guru tak mencium, dia katakan masuk neraka. Saya bilang ini orang tidak maulid karena dia tidak tahu sejarah Nabi. Bikin ini teh Nabi tak timpu Yahudi nulle maka dato namo Nabi tak tamat orang nak. Iya, ini yang saya sampaikan. Jangan terpancing dengan media sosial. Ibu-ibu jangan pasang status yang bisa memancing masalah. Cedek-cedek malah guys si bakal keluargana, bombe sama suaminya langsung bikin status aku menyesal. Ternyata kau begitu. Puah. Seandainya ku tahu memang dari dulu tidak bakalan, padahal telurnya pun. Langsung ada duda bikin status di bawahnya. Sabar say, itu awal permasalahan. Makanya saya sampaikan, ketika ada masalah, ambil air wudhu, sujud, minta kepada Allah. Itu lebih dekat dan lebih ringan ketika kita minta di dalam sholat. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita petik. Tapi saya ingin kasih satu salawat Jibril. Baca 1000 kali dalam setiap hari. Selain malam Jumat boleh dicicil. Subuh 200, duhur 200, asar 200, maghrib 200. Bisa dicicil selain malam Jumat. Tapi kalau malam Jumat harus 1 kali duduk. Baca 1000. Kemudian gunakan berdoa. Jangan berdoa selain malam Jumat. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Baca saja 1000. Nanti malam Jumat, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000, baru berdoa. Insya Allah dimudahkan. Yang bangun rumah tidak mau selesai, lakukan itu. Yang bangun pesantren, lakukan itu. Insya Allah selalu dimudahkan rezekinya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.